Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Bernadette dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Anak-anak, apa kabar untuk kita semua? Semoga dalam keadaan baik ya dan sehat tentunya. Anak-anak, tidak terasa minggu ini kita sudah masuk pada materi bab 3, yaitu sumber daya alam. Pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang habitat tumbuhan dan hewan. Anak-anak, kita sebagai makhluk hidup mempunyai tempat tinggal. Baik kita sebagai manusia maupun hewan dan tumbuhan. Kita sebagai manusia memiliki tempat tinggal yang kita sebut sebagai rumah. Sedangkan hewan dan tumbuhan memiliki tempat tinggal yang disebut sebagai habitat. Anak-anak, habitat merupakan tempat tinggal suatu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, mempunyai tempat tinggal yang disebut dengan habitat. Habitat itu sendiri memiliki 3 tempat, yaitu air, darat, dan udara. Ketiga tempat inilah tumbuhan dan hewan tinggal. Anak-anak, pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang habitat tumbuhan. Pertama, habitat tumbuhan. Bagian A, habitat air tawar. Tumbuhan yang hidup di air tawar, misalnya teratai, kangkung, eceng gondok, dan sebagainya. Pertama, teratai. Teratai adalah tumbuhan yang hidup di air, seperti di rawa-rawa dan kolam yang sangat dangkal. Anak-anak, teratai juga sangatlah terkenal di benua Asia. Karena bunga teratai seringkali disimbolkan sebagai kesucian. Disimbolkan sebagai kesucian karena bunga teratai hidup di air yang sangat kotor dan sangat berlumpur. Tetapi dia tetap bersih dan tidak kotor. Untuk dapat bertahan hidup dalam habitatnya, teratai juga memiliki ciri fisik yang sangat khusus, yaitu akarnya pendek dan berserat, kedua batang kuat dan berongga, dan yang ketiga daunnya lebar serta anti kotor. Kedua, kangkung. Nah, anak-anak, kangkung tidak asing lagi ya bagi kita semua, karena kangkung sering kita jumpai dimanapun, baik di pasar maupun di kebun. Kangkung juga merupakan tumbuhan yang dalam jenis sayuran yang dapat kita tanam dan dapat kita makan. Ciri-ciri kangkung. Pertama, tanamannya hortikultura, yang dimana bisa hidup di daerah tropis atau subtropis. Yang kedua, tanaman ini juga merupakan tanaman yang hijau yang memiliki akar tunggang. Akar tunggang inilah yang tumbuh dari batang yang berongga serta berbuku-buku. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bentuk dari daunnya tunggal, di mana ujung daunnya runcing ataupun tumpul. Dan yang keempat, warna daunnya hijau kelam atau hijau keputih-putihan dengan seburat ungu pada bagian tengahnya. Yang ketiga, eceng gondok. Eceng gondok merupakan salah satu jenis tumbuhan air yang bisa mengapung. Ciri-ciri eceng gondok. Pertama, memiliki akar serabut namun tidak bercabang. Kedua, memiliki daun yang masuk dalam jenis makrofita, di mana daun tersebut terletak di atas permukaan air. Daunnya tunggal, bertangkai, tersusun berjajalan atas akar dengan panjang sekitar 7-25 cm. Ketiga, memiliki lapisan rongga udara yang membuat bisa mengapung di atas air. Yang keempat, memiliki daun yang berbentuk telur. Ujung dan pangkalnya meruncing dengan tepi daun yang
mengkilat. Dan yang kelima, memiliki bunga yang berbentuk kapsula atau kotak sejati. Bagian B, habitat laut. Anak-anak, rumput laut adalah tumbuhan yang habitatnya hidup di laut. Rumput laut juga merupakan salah satu tumbuhan laut yang tergolong dalam makrolaga bentik yang biasa hidup melekat di dasar perairan. Ciri-ciri khusus rumput laut adalah: pertama, lunak seperti gelatin; kedua, keras yang diliputi di mana mengandung zat kapur; ketiga, lunak seperti tulang rawan; dan yang keempat, berserabut. Bagian C, habitat darat. Tumbuhan yang hidup di darat sangat beragam. Ada yang habitatnya padang rumput, hutan, gurun, dan lain sebagainya. Anak-anak, tumbuhan yang habitatnya padang rumput adalah rumput. Tumbuhan yang hidup di gurun adalah tumbuhan yang tahan terhadap kekurangan air, seperti tumbuhan xerofit, misalnya kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di hutan sangat beragam. Ada lumut, ada paku atau pakis, semak-semak, perdu, dan pohon. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup mempunyai tempat hidup atau habitat. Makhluk hidup yang berbeda mempunyai habitat yang berbeda pula. Misalnya, habitat rumput laut. Rumput laut tidak dapat hidup di darat karena darat bukan habitatnya. Begitu juga sebaliknya, jika kaktus hidup di dalam air, maka kaktus tidak bisa hidup karena habitat kaktus bukan di air. Jadi anak-anak, semua tumbuhan itu hidup berdasarkan habitatnya. Untuk itu, marilah kita tetap menjaga dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sekian dulu materi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.